Bayangkan, kamu sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam bersama teman-teman. Hari sudah gelap, tapi rumahmu berjarak tidak jauh dari restoran. Kemudian kamu merasa seseorang tengah mengawasimu. Kamu melihat sosok gelap di dalam gang berjalan ke arahmu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu beruntung. Berikut daftar yang sudah aku buatkan untukmu. 1. Tetap tenang. Mungkin sulit, tapi jangan biarkan orang tersebut tahu kamu ketakutan atau gugup. Tetaplah waspada pada orang itu dan lingkungan sekitarmu. Namun, lakukanlah hal-hal yang dapat membantumu berpikir jernih, seperti misalnya memainkan resleting jaket, membungkuk, dan berpura-pura mengikat tali sepatu, memandangi jendela toko, apapun yang membuatmu tenang. Tarik napas dalam-dalam dan buatlah rencana. 2. Perhatikan sekitarmu, perhatikan sekelilingmu, dan segala sesuatu yang tampak aneh. Dengarkan nalurimu, insting, lawan atau lari. Kali ini mungkin lebih kuat dari biasanya. Jika kamu sempat melihat orang itu, perhatikan detail-detail yang bisa kamu ingat agar kamu bisa mendeskripsikannya pada seseorang atau polisi kemudian. Semakin mendetail gambaran yang kamu berikan, semakin baik. Tetap waspada. 3. Berpura-pura berjalan ke suatu tempat. Ini merupakan salah satu bagian jangan terlihat gugup. Seperti, kamu tahu harus pergi kemana. Meskipun kamu tegang dan beberapa kali salah belok, cobalah tidak terlihat sedang tersesat. Ini cara bagus untuk membuktikan apakah orang asing tersebut benar-benar mengikutimu. Dan ini memberimu lebih banyak waktu untuk berpikir. Selain itu, jika kamu terlihat berjalan dengan percaya diri, orang itu mungkin berpikir kamu bukan target yang mudah. Mungkin dia mengira kamu akan pergi ke pesta yang dihadiri banyak orang. 4. Jangan berkirim pesan. Ponselmu akan sangat berguna nanti. Tapi umumnya, saat kamu berjalan ke tempat yang tidak jauh, misalnya menuju mobil melalui tempat parkir, jangan berkirim pesan. Jika kamu berkirim pesan, kepalamu menunduk, dan kamu mungkin tidak akan menyadari kehadiran orang asing itu. Jika kamu sibuk dengan ponsel, orang tak dikenal itu mungkin menyimpulkan jika kamu tidak memperhatikan sekelilingmu. Dan kenyataannya, jika kamu berjalan sambil mengetik SMS, mungkin kamu sungguh tidak memperhatikan sekelilingmu. Jika kepalamu menunduk dan perhatianmu tertuju pada ponsel, kamu akan terlihat mudah ditaklukkan. 5. Jangan terus-menerus melirik ke belakang. Mungkin kamu tergoda melakukannya. Namun jika kamu terus-menerus melirik ke belakang, ini akan membuatnya sadar jika kamu sedang memperhatikannya. Dan ini bisa membuat mereka menyerangmu. Selain itu, jika kamu terlalu fokus ke belakang, kamu mungkin melewatkan rute melarikan diri, tempat berlindung, atau orang-orang yang bisa membantu di depanmu. Ini bagian dari tetap tenang dan perhatikan lingkungan sekitar. 6. Bersiap untuk melawan. Jika orang tak dikenal itu mendekatimu, kamu harus bisa mempertahankan diri. Salah satunya dengan memegang kunci di dalam saku dan ujung kunci berada di antara jari tengah dan jari manis. Jika kamu harus melawan, ujung kunci itu cukup membuatnya terluka dan memberimu waktu untuk kabur. Selain itu, cara tersebut cepat dan mudah, dan rencana tersebut akan membuatmu merasa lebih aman. 7. Tahu kapan dan bagaimana menggunakan ponselmu. Jika kamu berjalan ke rumah dan kamu tahu sedang dibuntuti oleh seseorang, ambil ponselmu dan hubungi teman atau keluarga, katakan pada mereka posisimu, dan tetaplah mengobrol hingga kamu sampai di tujuan. Ada pula beberapa aplikasi keamanan yang bisa kamu pasang di ponselmu. Jadi, lakukan beberapa riset. Apa kamu punya aplikasi keamanan favorit? Beritahu di kolom komentar ya. 8. Pergi ke tempat ramai. Jika kamu merasa sedang diikuti orang asing, ada beberapa cara aman untuk menghindarinya. Pergilah ke warung kopi, rumah makan, atau toko secepat mungkin. Jika sudah larut malam, jangan khawatir. Ada beberapa toko sayuran, apotek, dan pom bensin yang buka 24 jam. Kamu akan dan merasa jauh lebih aman saat dikelilingi banyak orang, dan kamu bisa meminta bantuan seseorang bila perlu. Tetaplah di situ, terutama bersama orang yang membantumu, hingga teman atau keluarga menjemput. 9. Ambil rute berbeda. Jika merasa orang yang sama selalu menguntitmu, cobalah mengambil rute alternatif dari dan ke tempat tujuan. Ini berlaku saat sedang menyetir maupun jalan kaki. Ini akan membuat orang itu kesulitan membuntutimu karena rute yang kamu lalui berbeda. Ubah kebiasaan yang mudah menarik perhatian. Tujuannya yaitu untuk membuatnya sebingung mungkin. 10. Jangan ragu untuk menghubungi polisi. Jika orang itu mulai mendekat dan membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika kamu diikuti berkali-kali seperti yang aku sudah sebutkan, hubungi nomor darurat di wilayah tempat tinggalmu. Pertama, beritahu pada operator di mana posisimu.
Jika kamu tidak bisa memberikan alamat lengkap, setidaknya beritahu nama jalan atau gambarkan keadaan di sekelilingmu. Dengan begini, meskipun telepon terputus atau kamu terpaksa harus mengakhirinya, polisi tetap bisa menemukanmu. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Jika ternyata tidak terjadi apa-apa, kamu tidak akan mendapatkan masalah dan setidaknya kamu mengetahuinya. Perbincangan mengenai orang tak dikenal ini mungkin membuatmu bertanya-tanya mengenai langkah-langkah keamanan dasar saat kamu sedang berada atau akan pergi keluar. Aku akan memberitahumu. Beritahu seseorang kemana kamu akan pergi. Beritahu teman yang kamu percaya atau ibumu kemana kamu akan pergi. Ini akan mempermudah mereka mencarimu jika terjadi sesuatu. Ini akan membuatmu aman dalam jangka panjang dan membuat semua pihak lebih tenang. Tetap berada di tempat terang. Jika sedang berjalan ke rumah, ambillah rute yang ramai dan terang sebisa mungkin. Jangan mengambil jalan pintas yang melewati tempat gelap, seperti hutan atau gang kecil. Jika menyetir, parkir mobilmu di bawah lampu jalan atau tempat yang terang. Dan juga, parkir mobil sedekat mungkin dengan gedung yang akan kamu masuki jika tahu kamu akan keluar dari bangunan itu saat hari sudah gelap. Mengobrol saat berjalan pulang. Jangan jalan sendirian. Meskipun rumah atau tujuan berikutnya dekat, jangan berjalan sendirian. Mintalah seorang teman atau beberapa orang untuk berjalan bersamamu, terutama saat hari sudah gelap. Lakukan hal yang sama pada temanmu jika ia meminta hal serupa, agar kalian bisa saling menjaga satu sama lain. Setelah kamu keluar, beritahu teman-teman dan keluarga bahwa kamu aman dan sudah sampai di rumah. Jika berpapasan dengan orang tak dikenal, tatap matanya. Aku tahu ini mungkin terasa tidak nyaman. Jangan menatapnya terlalu lama. Namun, cukup lama seperti sedang berucap, "Aku melihatmu dan aku bisa mendeskripsikan dirimu," tanpa harus mengucapkannya. Ini akan membuat orang itu berpikir 2 kali untuk menyerang. Berhati-hatilah dengan penipuan. Jika orang asing menghentikanmu di jalan dan menanyakan arah, uang, atau menjual sesuatu, berhati-hatilah. Buat jarak di antara kalian berdua. Jangan berinteraksi terlalu lama. Tanggapi dengan kalimat singkat dan tegas. Jangan lengah, dan jangan biarkan orang itu membuatmu menjauh dari pandangan banyak orang. Saat berjalan menuju mobil, siapkan kunci, terutama di malam hari. Jangan sampai kamu berdiri di depan pintu mobil dan masih mencari kuncimu. Ini bisa membuatmu menjadi target empuk. Jika seseorang telah mengawasimu, mereka mungkin telah menunggumu diam dan tidak konsentrasi seperti ini. Genggam kuncimu dengan benar. Jangan sampai menjatuhkannya dan harus mencarinya di tanah. Ini berarti kepala dan tubuhmu telah berada di bawah, membuatmu berada di posisi yang sangat rentan. Pelajari dasar-dasar bela diri. Pukulan kuat pada tenggorokan atau plexus solar yang terletak tepat di tengah bawah tulang rusuk bisa melumpuhkan seseorang. Hidung dan mata adalah area paling sensitif di wajah. Tendang keras di lutut atau tulang kering akan membuat seseorang kesakitan. Kamu tahu itu? Lakukan beberapa riset atau lebih bagus lagi, cari tahu apakah ada kelas bela diri di pusat komunitas di daerahmu dan ikuti latihannya bersama beberapa teman. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Berikut adalah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.